Pada umumnya keris kan ukuran 36-37 cm. Kalau ini adalah di bawah 30. Tentunya kalau keris di bawah 30 berarti di bawah 30 cm berarti dianggapnya patrem. Oke ya. Kemudian di bawah 20 cm sekitar 15 cm itu ikutnya adalah jimatan, sahabat pusaka Jawa. Dan keris patrem ya masih tergolong keris seperti itu. Kadang orang salah persepsi, bilang patrem bukan keris. Keris juga, cuman pada zaman dahulu keris patrem lebih banyak diperuntukkan kepada kaum wanita seperti itu. Wanita dulu juga membawa keris, yaitu kerisnya keris patrem. Ya sahabat pusaka Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Waw di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam. Di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara dohir maupun batin. Salawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya ila yaumil akhir. Allahumma ij'alna minhum. Sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat pusaka Jawa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari segala mara bahaya, dari musibah, yaitu musibah yang sekarang banyak melanda adalah musibah banjir, musibah longsor, maupun musibah penyakit COVID-19 atau virus corona. Sahabat pusaka Jawa yang dalam keadaan ekonomi yang terpuruk, semoga Allah selalu memberikan kucuran rahmat khususnya, dibukakan keran rezekinya yang lebar agar sahabat pusaka Jawa mendapatkan rezeki yang halalan thayyibah. Ya, yang sedang sakit semoga segera disembuhkan, diangkat penyakitnya ya. Kemudian tidak cuma sahabat pusaka Jawa yang saya doakan, handai tolan saudara sahabat pusaka Jawa, keluarganya ataupun teman-temannya juga saya doakan yang sama. Sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kali ini saya akan membabar satu bilah pusaka dapurnya keris lurus. Sudah pernah saya request, tapi ini bentuknya lebih kecil atau lebih minimalis. Nah, kalau kita bicara tentang keris yang lebih kecil dengan ukuran di bawah umum keris, karena begini, pada umumnya keris kan ukuran 36-37 cm. Kalau ini adalah di bawah 30. Tentunya kalau keris di bawah 30 berarti di bawah 30 cm berarti dianggapnya patrem. Oke ya. Kemudian di bawah 20 cm sekitar 15 cm itu ikutnya adalah jimatan, sahabat pusaka Jawa. Dan keris patrem ya masih tergolong keris seperti itu. Kadang orang salah persepsi, bilang patrem bukan keris. Keris juga, cuman pada zaman dahulu keris patrem lebih banyak diperuntukkan kepada kaum wanita seperti itu. Wanita dulu juga membawa keris, yaitu kerisnya keris patrem. Ya sahabat pusaka Jawa. Nah, kalau bicara tentang keris patrem, pasti sahabat pusaka Jawa akan berpikir kerisnya tidak indah, terus tidak indah dan tidak layak untuk koleksi. Sebenarnya salah, karena banyak orang yang beranggapan keris patrem yang enggak laku, padahal keris patrem itu banyak diburu juga oleh para pecinta esoteri. Paham ya? Karena ada yang pencinta esoteri, ada yang esoteri. Kenyataan di lapangan keris-keris sombro, keris-keris jakasuro kan pendek-pendek. Apa itu nggak dinamain patrem? Ya, kedua, dari segi esoteri kebanyakan keris patrem lebih banyak ke arah keris tayuhan. Keris tayuhan artinya adalah keris untuk sifat kandel yang diambil dari sisi supranaturalnya atau kekuatan goibnya saja. Ya. Kemudian kalau kita bicara tentang sifat kandel apa sih Mas? Sifat kandel sebetulnya adalah untuk masyarakat Nusantara pada umumnya adalah mengartikan sebagai
apa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah semua melibatkan ilahi robi atau Tuhan yang Maha Esa. Jadi ketika seseorang membawa sifat kandel itu pada dasarnya berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa dan agar permohonan doanya itu dikabulkan. Karena pada dasarnya ketika membuat satu bilah pusaka, entah itu keris, dopak, tombak, kemudian apalagi tombak, belat, apalah dan lain sebagainya yang masih bentuk tosanaji, itu ketika mau membuat itu riadoh dulu. Kalau bahasa pesantrennya riadoh, kalau bahasa bahasa orang Jawanya tirakat, rialat, perih, ya, lakoni lelampah, laku perih kayak gitu ya. Puasa, dengan berpuasa, dengan diiringi dengan doa, diharapkan apa yang akan dibikin mengalami atau tidak ada hambatan, sukses sesuai dengan harapan dari si pemesan maupun doa dari si empu. Karena biasanya ketika membabar satu bilah pusaka, membuat satu bilah pusaka, itu banyak sekali cobaannya, entah itu buat si empunya maupun kepada si pemesannya. Si empunya dibikin sibuk atau dibikin banyak masalah, kan bisa jadi akhirnya pembuatan kerisnya itu terhambat. Nah, dengan diawali dengan berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa, dengan berpuasa, kemudian dengan berdoa, berarti itu sudah mencirikan bahwasanya orang itu tawadu. Tawadu artinya tidak sombong, lawan dari sombong. Karena orang sombong adalah lawan dari tawadu, dan sombong itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak memilikinya. Manusia tidak berhak untuk memiliki sifat sombong seperti itu. Nah, kalau kita sudah bilang tawadu, ketika di tengah jalan setelah sukses menjadi pusaka, kemudian dibawa untuk si pemesan untuk jadi sifat kandel dan mempunyai fungsi ataupun manfaat, itu dikembalikan bahwasanya yang memberikan manfaat adalah Tuhan yang Maha Esa. Jadi yang namanya sifat kandel itu adalah apa yang semua yang terjadi di sini adalah semua atas kehendak ilahi robi atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, melibatkan Tuhan yang Maha Esa. Dan dengan membawa sifat kandel ini apa ya istilahnya, bentuk ikhtiar batin, yaitu doa yang disematkan pada bilah pusaka. Itu yang saya ketahui dan yang saya pahami, sahabat Pusaka Jawa. Jadi jangan sampai ketika kita mengejas seseorang mempunyai pusaka keris langsung dibilang musyrik, ya, orangnya musyrik, perbuatannya syirik, seperti itu. Tidak bisa seperti itu, karena musyrik, syirik tidaknya ada di otak kita. Mudah-mudahan kita semua yang pecinta tosanaji dijauhkan dari sifat-sifat musyrik, karena kita juga tidak menghendaki hal-hal yang seperti itu yang akan membawa kesengsaraan di dunia maupun di akhirat, ya sahabat Pusaka Jawa. Tapi begini sahabat Pusaka Jawa, ya, kita bicara tentang pusaka, kita ada beberapa aspek yang perlu kita pelajari. Pertama adalah tentang antikannya. Kedua tentang, setelah bicara antikan, nanti kita bicara tentang nilai ekonomi. Yang ketiga baru nanti nilai sisi spiritualnya. Terakhirlah itu bonus, ya sahabat Pusaka Jawa. Jadi sahabat Pusaka Jawa ketika mau bermain pusaka, pelajari dulu ilmunya, tentang ilmu-ilmu antikannya. Seperti, oh ini bilahnya memang bilah sepuh, pamornya pamor bagus, melambangkan seperti ini, filosofinya seperti ini. Karena akhir-akhir ini banyak orang yang beranggapan aja percaya karo pamor. Tidak, kita itu hidup dunia, saya husnudon kepada sahabat Pusaka Jawa, ilmu tauhidnya sudah besar semua, sudah tinggi semua. Jadi tidak percaya terhadap pusaka ini, percaya tetap pada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi kalaupun ini hanya sebuah besi, ya, yang jika jika bermanfaat, ya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tergantung penggunaan si pemiliknya. Mau dibikin ngiris bawangnya bisa, mau nggak nusuk uangnya bisa, seperti itu.
mau buat pajangan saja bisa, mau buat jual beli bisa, seperti itu. Tapi kalau umpamanya, karena pasti ada bedanya, karena tadi keris itu pembuatannya berbeda dengan pisau dapur, cangkul, cungkir, paku, ya, alat-alat tukang yang lain berbeda. Di sini ada satu doa yang disematkan dalam bilah pusaka ini dari empunya dengan perlambang pamor. Jadi itu yang perlu dipahami adalah seperti itu. Ketika saya membahas tentang pamor, tuahnya seperti ini itu hanya perlambang dari doa sang empu, harapan atau cita-cita mudah-mudahan terwujud. Kalau tidak terwujud ya itu hak prerogatif Tuhan Yang Maha Esa. Kita hanya berdoa. Toh kenyataannya banyak orang yang maaf, cita-citanya pengen jadi apa ya? Pengen jadi pengusaha. Sekolah dari SD, SMP, SMA sampai kuliah. Ya, begitu kuliah ngambil jurusan manajemen magister, ya. Ternyata tengah jalan tetap jadi karyawan juga, malah kadang maaf terpuruk. Ya itu semua karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya menjalankan takdir saja, hanya berusaha. Mudah-mudahan apa yang kita ikhtiari adalah memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita cita-citakan terkabul. Ya, sahabat pusaka Jawa. Nah, sahabat pusaka Jawa, kali ini kita akan membabar satu bilah pusaka berdapur keris Kanda Basuki. Ya, keris Kanda Basuki, banyakan orang menamakan ini keris sempaner, padahal keris sempaner dengan keris Kanda Basuki ada perbedaannya. Oke ya, nanti tak bahas karena banyak sekali untuk kalangan pecinta Tosanaji ketika melihat kerisnya lurus, ada kembang kacang, lambe gajah, ya bilang langsung sempaner. Kalau kita lihat ricikan sempaner dan juga ricikan Kanda Basuki ada perbedaan jauh. Nanti saya sebutkan satu persatu ya, antara sempaner dan Kanda Basuki. Mungkin nanti session ke setelah ini mungkin saya bisa bikin perbedaan-perbedaan antara keris ini dengan keris ini. Tapi untuk saat ini saya belum, karena saya ingin membabar atau mengenalkan jenis-jenis keris dahulu. Ya, setelah selesai baru nanti saya bicara perbedaan-perbedaannya. Karena dapur keris banyak sekali sahabat pusaka Jawa. Saya hanya ingin mengenalkan jenis-jenis pusaka warisan leluhur kita agar generasi milenial tahu jenis-jenisnya. Oke. Kita bahas warongkonya dulu. Warongkonya seperti biasa, ini ori bawaan dari kampung. Didapat masih penuh dengan minyak misik, full minyak misiknya, dan baunya istimewa ya, bau minyak misiknya begitu. Warongkonya Gayaman Surakarta, motif kagok banci. Untuk pendoknya ini pendok buton polos kuningan lamen. Kemudian untuk mendaknya kendit silang merah. Untuk handle-nya ini nunggak semi motif salembaran. Kemudian kayunya ini kayu tayuman sahabat pusaka Jawa. Kita buka bilahnya. Oke sahabat pusaka Jawa, ini masih pakai plastik. Nah ini kita buka. Kita lihat ricikannya ya. Nanti tak lihat ricikannya. Keris patrem itu panjang bilahnya pastinya di bawah 30 cm. Ya, ini kalau tadi saya ukur panjang bilahnya ini adalah 28 cm sahabat pusaka Jawa ya. Dan ini adalah keris Kanda Basuki, ciri-cirinya adalah bilahnya lurus. Kemudian bilahnya rata ya. Tapi juga kadang ada yang dalam arti rata ini pipih, tapi ada yang ngelimpah seperti itu. Ini agak ngelimpah sahabat pusaka. Kalau diraba ini agak ngelimpah. Kemudian memakai kembang kacang.
Ini ada kembang kacang ya, ini kembang kacang, kemudian memakai lambe gajah 1, kemudian ini ada greneng ya, sahabat pusaka Jawa pakai greneng. Oke. Dan ini juga memakai serawean, sahabat pusaka Jawa. Biasanya untuk Kanda Basuki memakai serawean. Dan kalau sempaner itu begini. Sempaner itu ada kembang kacang ya. Bilanya lurus, permukaan bilanya itu biasa ngelimpa kembang kacang, kemudian dia ada tikel alis di sini. Tikel alis. Kalau ini kan tidak ada tikel alisnya, ini diraba pun tidak ada. Nah, yang membedakan Kanda Basuki dengan sempaner adalah memakai tikel alis. Kanda Basuki tidak memakai tikel alis, sempaner memakai tikel alis. Kemudian untuk sempaner kadang memakai ripandan di sini atau tingil. Ya, sahabat pusaka Jawa, bilanya sama, malah sempaner lebih banyak ngelimpanya daripada yang pipihnya. Kemudian kadang sempaner tidak memakai lambai gajah, juga kadang memakai lambai gajah 1. Jadi sudah paham ya. Soalnya kadang orang begitu lihat keris lurus, kembang kacang begini-begini bilangnya sempaner. Oke ya, belum lagi ada yang tumenggung. Oke, sahabat pusaka Jawa, kita bahas pucukan bilanya. Pucukan bilanya ini nyujen, sahabat pusaka Jawa. Nyujen artinya kalau wong Tegal ngomong lancip. Kalau untuk gonjonya ini gonjo sabit rontal ya, gonjonya sabit rontal. Kalau kita bicara tentang pamornya, ini mempunyai pamor dwi pamor. Yang pertama adalah pamor Woswutah. Woswutah itu ada yang mengatakan beras wutah, ada yang mengatakan pamor tutul. Kalau untuk Semenanjung Malaya sana, Melayu, Brunei, Malaysia mengatakan pamor tutul. Dan yang kedua ini adalah pamor kul buntet. Pamor kul buntet. Kalau pamor kul buntet itu kalau orang Sulawesi Selatan mengatakan pamor baribojo. Ya. Dan nantilah kita bahas kul buntet, nanti kita bahas. Kita bahas dulu tentang pamor Woswutah dulu. Tuah dan angsar pamor Woswutah sudah sering saya sampaikan bahwasanya untuk memudahkan pemiliknya mencari rezeki. Kemudian untuk ketentraman dalam berkeluarga. Artinya ketika sudah mempunyai rezeki, rezeki itu pun membawa ketentraman. Jangan sampai rezeki itu membawa mudorot. Ketika rezeki itu membawa mudorot, pastinya bisa banyak penyakit, di keluarga pun cekcok antar istri ya. Kalau yang belum berkeluarga ya dengan keluarga orang tuanya, adiknya itu tentram. Nah, kemudian kalau untuk pamor kul buntet ini adalah pamor pemilih. Pamor kul buntet artinya pemilih, tidak sembarang orang untuk bisa memilikinya. Pamor kul buntet adalah pamor rekan atau pamor titipan. Dan pamor buntet biasanya dibikin setelah hampir mau selesai bilahnya. Jadi begini, biasanya pamor kul buntet dibikin tidak bersamaan dengan pamor ini, pamor Woswutah. Pamor Woswutah tak bilang ini adalah pamor yang tidak pemilih, siapa saja boleh memilikinya. Kemudian pamor Woswutah adalah pamor tiban, artinya pamor yang tidak dirancang oleh sang empu. Kalau pamor kul buntet adalah pamor rekan yang dirancang dulu oleh empunya. Dan ini pamor titipan juga, tapi pamor kul buntet tadi saya bilang pamor pemilih. Oke. Nah, biasanya pamor kul buntet itu dibikin ketika hendak mau selesai. Jadi pamor Woswutah sudah ada terlebih dahulu, baru nanti ditaruh pamor kul buntet di sini. Pamor kul buntet biasanya ada di sor-soran bilah pusaka ataupun di tengah, tapi lebih banyak di sor-soran bilah. Dan bentuknya
seperti benang yang melingkar atau seperti obat nyamuk. Tahu dulu obat nyamuk yang dulu ya, obat nyamuk cap nget itu yang bulat-bulat dibakar dulu orang dulu. Oke. Nah, tuah dan angsa dari pamor kol buntet adalah menghindarkan pemiliknya dari mara bahaya atau malapetaka yang mendadak. Kemudian biasanya untuk kesaktian, untuk menangkis senjata. Dalam keadaan darurat biasanya si pemilik tidak terlihat oleh musuh. Sebetulnya sinkron juga dengan bentuk keris ini, karena apa? Keris patrem ya, keris tayuhan, keris buat pegangan seperti itu ya. Kemudian kalau kita lihat dari seloroknya sahabat pusaka Jawa, selorok besinya ini kita lihat selorok besinya adalah hitam kebiruan. Menurut saya ini hitam kebiruan, tapi karena ini pamornya pamor bior, jadi ini lihat, ini pamornya full sahabat pusaka Jawa, dan ini pamornya pamor deling. Deling artinya kayak apa ya, jelas terlihat hampir seperti pamor apa, pamor bior lah ya, ini pamornya bior. Oke. Nah, ini kita bicara tangguh, kita lihat pasikutan sahabat pusaka Jawa, kita lihat pasikutannya. Kalau dilihat dari pasikutan, dilihat dari garap dan pamornya, ini kemungkinan besar ini adalah Majapahit akhir. Ya, karena kalau dilihat dari pasikunya yang kecil ke atas semakin meruncing, pasikutannya yang wingit, ya. Ini mungkin estimasi. Terus dari gonjonya, ini gonjonya yang tipis, ya. Kemungkinan ini adalah Majapahit akhir, karena kalau Majapahit akhir sudah main di pamor sahabat pusaka Jawa. Kalau kita bicara tentang makna filosofi keris lurus adalah untuk keteguhan hati dan kekuatan iman. Kalau kita rangkum sahabat pusaka Jawa, kalau kita rangkum keseluruhan, berarti diharapkan oleh si empu maupun si pemesan awal dari keris ini adalah dengan memiliki dapur keris Kanda Basuki lurus dengan pamor yang dwi warno ini, yang pamornya adalah pamor untuk Wasutah dan Kul Buntet, si pemilik mempunyai keteguhan hati dan kekuatan iman, dalam arti berarti tidak tergoyahkan oleh hal-hal yang negatif, tidak melanggar norma agama maupun norma pemerintahan seperti itu. Nah, kemudian orangnya ketika untuk mencari nafkah itu mudah, karena di sini tersemat pamor Wasuta. Kemudian Wasuta artinya beras tumpah, berarti kalau beras tumpah tercukupi sandang dan pangannya. Berasnya tumpah saking akeh ya, saking akeh sampai tumpah-tumpah, tempatnya nggak muat. Itu sanepo atau simbolnya. Nah, kemudian setelah mencari rezeki, hidupnya pun tentram, karena dengan mencari rezeki yang halal, yang tadi dibilang dengan perlambang luk lurus, berarti rezekinya pun mencari rezekinya yang baik-baik saja, tidak melanggar agama maupun pemerintahan, akhirnya akan menimbulkan ketentraman di hati. Ketika dibelanjakan untuk dinafkahkan untuk keluarga pun menjadi tenang dan tidak menjadi penyakit, karena sesuatu yang halal pastinya akan menjadi daging, kemudian sesuatu yang haram akan menjadi api nanti di akhirat. Oke ya. Nah, setelah menjadi seperti itu, pastinya orang hidup butuh keselamatan, selamat, karena hidup di dunia ketika kita sudah menjadi orang yang mapan, dilihat dari lingkungannya, kita hidupnya mapan, ya, hidupnya tentram, tidak underestimate atau tidak berburuk sangka, tapi namanya berhati-hati. Namanya orang Jawa itu eling lan waspodo. Sebelum datangnya hujan kita sedia payung. Makanya disematkanlah ini di sini pamor Kul Buntet. Jikalau di kemudian hari kelak ada satu orang yang hendak mencelakakan, itu kita diberikan keselamatan. Baik itu yang secara mendadak, yaitu entah itu diberi jebakan dan lain sebagainya, ataupun nanti suatu saat dihadang ataupun
kalau sekarang mungkin ditembak ataupun dibacok, insya Allah diberikan keselamatan, karena di sini tersemat doa adalah untuk keselamatan, untuk kesaktian, agar selamat dari senjata tajam maupun yang lainnya. Ya, makanya kadang di sini Pamorkul Buntut terkenal dengan nama lainnya adalah Singkir Boyo atau menangkal bahaya. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Jadi tadi saya jelaskan, jadi orang yang rangkumannya adalah orangnya di sini menjadi orang yang lurus secara agama maupun secara pemerintahan, orangnya menjadi mapan, hidupnya tentram dan selamat. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Nah, ini saja rangkuman yang bisa saya sampaikan, dan ini adalah lebih arahnya kepada kristayuhan atau sebagai pegangan atau sebagai sifat kandel, yang artinya yang diambil hanya untuk sisi tuahnya saja atau sisi spiritualnya atau sisi kekuatan goibnya saja. Ya, sahabat Pusaka, dan semua yang terjadi bermanfaat atau berjalan tidaknya satu yang manfaat yang disampaikan tadi, doa itu adalah mutlak hak progratif Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke ya. Dari saya itu saja. Bila saya ada salah-salah kata, saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silakan pencet tombol subscribe, kemudian like, share, and comment. Jika request untuk dapur pusaka, silahkan komentar di kolom komentar. Bila ada dapur keris atau pusakanya, nanti saya babar. Bila tidak ada, PR. Dan kalau tidak ada, mentok-mentok saya pinjam punya teman. Yang penting niat saya adalah untuk memberikan semacam edukasi, ya, bahwasanya ini loh jenis pusaka warisan leluhur. Makanya saya sering lebih memakai judul dengan nama pusakanya, agar ketika sahabat Pusaka Jawa mencari di Google gampang ketemu dan tahu ciri-cirinya. Ya, dari saya itu saja, sahabat Pusaka Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.